Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan tugas terkait dengan analisis isu kontemporer terkait dengan korupsi yang membuat negara merugi. Nah, hari ini saya bersama dengan dua rekan saya. Silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Enjang. Halo semuanya, aku Jovi. So, Nah, hari ini untuk kita akan membahas terkait dengan isu kontemporer terkait dengan korupsi ya. Betul sekali. Akhir-akhir ini banyak ya kasus korupsi yang kita dengar beritanya. Kebetulan kemarin aku sempat baca ada kasus yang melibatkan Menteri Pertanian, namanya Bapak Syahrul Yassin Limpo. Dia Iya, ini benar banget itu. Jadi, kasus Syahrul Yassin Limpo ini kasus yang cukup booming juga di Indonesia di akhir-akhir ini karena memang kasus ini cukup besar nilainya, kurang lebih 13,9 miliar ya. wow, sangat besar banget ya. Kalau dipikir-pikir, gimana sih awal mulanya? Mungkin bisa diceritakan secara lengkap kasusnya? Oke, dari artikel yang aku baca ya, kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo ini eh, memang dimulai dari markup anggaran dari realisasi program di Kementerian Pertanian dengan meminta uang dari vendor yang mendapatkan proyek dari Kementerian Pertanian dan maksa para pejabat nih eselon 1 di Kementerian Pertanian itu juga dimintai upeti untuk kepentingan pribadi dari Syahrul Yassin Limpo ini. Bahkan uang yang digunakan, uang yang harusnya digunakan untuk proyek dari Kementerian Pertanian ini digunakan untuk kepentingan pribadinya seperti untuk liburan, juga ada perawatan, bahkan umroh pun menggunakan uang hasil korupsi ini. Gimana menurut Kak Gabriela? Nah, menurutku sih, kalau berdasarkan yang sudah disampaikan tadi ya, kerugian negara kan cukup besar dalam hal ini. Tentu saja ini pasti akan membuat kepercayaan publik terhadap pejabat ini semakin menurun. Nah, menurut kalian nih, jangka panjang dampaknya dari apa yang terjadi saat ini dengan Syahrul Yassin Limpo maupun dengan pejabat-pejabat lain yang melakukan korupsi apa nih dampaknya kepada masyarakat maupun kepada negara ini? Oke, mungkin aku dulu kali ya. Yang pertama tentu akan terdampak adalah keuangan negara ya pastinya. Karena korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar sehingga menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua juga ada terkait dengan ketidakpercayaan publik, teman-teman. Di sini ada korupsi merusak kepercayaan publik dan tentunya pemerintah harus terus berbenah agar kepercayaan publik kembali diraihnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertumbuhan ekonomi nih. Kenapa terkait pertumbuhan ekonomi? Kita bisa melihat bahwa jumlah investor di Indonesia pun itu melihat bagaimana tata kelola pemerintahan yang ada di Indonesia, bagaimana pejabat-pejabat publiknya memberikan kepastian, memberikan eh, kepemimpinan yang bisa dipercaya seperti itu. Oke, kita kan sudah bicara soal dampak nih. Ada nggak sih menurut kalian apa nih yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan, entah itu pendidikan anti korupsi atau apa nih yang bisa kita lakukan agar kasus serupa tidak terulang lagi? Gimana nih menurut Angel? Kalau menurut aku ya, harusnya ada pendidikan anti korupsi sejak dini. Jadi dimulai dari sejak kita kecil, harusnya diajarkan mengenai nilai korupsi, nilai-nilai integritas. Jadi ketika kita tumbuh dewasa, nilai-nilai itu sudah tertanam dalam diri kita dan kita akan melaksanakannya secara keseluruhan dalam lini kehidupan. Bahkan sampai kita dewasa bekerja seperti itu. Selain itu juga peran serta orang-orang sekitar itu juga sangat penting untuk mendukung penerapan nilai-nilai anti korupsi itu seperti orang tua yang mengingatkan, saudara, dan dalam kasus ini masyarakat juga harusnya diberikan ruang untuk memberikan semacam peringatan dan melaporkan apabila ada temuan atau dia mengetahui informasi tertentu seperti itu. Ada lagi?
Mungkin Kak Ya, Jovi? mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Tadi aku sepakat banget sama Kak Enjang ya terkait dengan adanya penanaman nilai-nilai bela negara, anti korupsi, pendidikan anti korupsi. Tapi kita juga harus ingat bahwa di Indonesia ini harus ada penguatan dari aspek hukum. Di mana kita tahu bahwa KPK beberapa tahun ini juga mengalami yang mohon maaf bisa dikatakan eh, kemampuannya atau tupoksinya ini dilemahkan lah secara tidak langsung. Jadi seharusnya pemerintah saat ini jika benar-benar ingin menjadikan korupsi ini sebagai sebuah hal yang diberantas seperti itu, maka yang pertama harus dilakukan adalah memperkuat bargaining position dari KPK. Karena KPK ini sebagai lembaga penegak hukum ya, itu berwenang untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut pelaku korupsi dan juga terkait dengan tugas dan fungsinya dalam pencegahan. KPK juga harus dikuatkan dalam hal hukum dan juga statusnya di negara ini seperti itu. Sepakat banget nih, mungkin kalau dari aku sendiri, untuk yang bisa kita lakukan untuk kedepannya di sini, semua anggota masyarakat, baik itu masyarakat biasa, pemerintah, maupun semua elemen masyarakat di sini, kita juga harus bekerja sama dan saling berkomitmen untuk memberantas korupsi itu sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin eh, dari Kak Enjang dan juga Kak Gabriela ada saran atau harapan nggak sih untuk Indonesia ke depannya seperti apa dan kita sebagai ASN harus seperti apa menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi di negeri ini saat ini? Kalau dari aku, kita sebagai masyarakat pada umumnya eh, sebaiknya sama-sama melakukan pengawasan dan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang, apabila kita melihat atau menemukan informasi tentang kecurangan atau korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah atau di lembaga layanan tertentu. Kemudian selain itu kita sebagai CPNS yang nantinya akan menjadi seorang ASN yang dipercaya publik harus mulai sedari dini menghindari nilai-nilai yang akan mengarah ke korupsi, seperti dimulai dari kita ini tidak boleh korupsi jam kerja, kalau waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, tidak boleh korupsi sedikit pun, karena apabila kita melakukan hal-hal kecil walaupun sedikit tapi sering, itu lama-lama akan jadi kebiasaan. Nah, itu aja baru kita ngomongin jam kerja ya. Nanti bisa jadi akan ketagihan atau ada ide atau keinginan nafsu untuk hal lain seperti itu. Kak Gabriel gimana? Oke, kalau dari menurutku sih lebih ditekankan terkait dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sih dalam hal ini. Jadi dari kedua belah pihak, kalau dalam hal ini sama-sama untuk menekankan sikapnya masing-masing untuk tidak melakukan korupsi, baik itu penyuapan maupun gratifikasi. Baiklah, untuk hari ini sepertinya cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah.